Baik, saya Nafidal Pasgarita dengan NIM 45. Di sini pasien datang dengan keluhan luka sayatan akibat memotong buah. Baik, yang pertama kita akan lakukan anamnesa terhadap pasien. Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Dia menjaga Poliklinik pada pagi hari ini. Di sini saya melihat dan saya inspeksi luka pasien. Periksa lukanya ada lokasi, kemudian luas, jenis, robek atau sayatan, fraktur, dan juga lecet dan tanda infeksi. Baik, di sini terlihat ada luka sayat dari pisau. Kemudian saya akan jelaskan tujuan dan juga prosedur dari basic surgical skill ini sendiri. Baik Pak, saya akan melakukan penjahitan untuk menutup luka bekas sayatan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa menunggu di sini. Sambil menunggu saya untuk melakukan cuci tangan. Baik, tapi sebelum cuci tangan, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu untuk melakukan basic surgical skill. Ada wadah stainless tertutup, jarum segitiga, kemudian ada pinset chirurgis, pinset anatomis, terus ada gunting jaringan, kemudian ada klem arteri, ada benang seperti 3 cc, ada lidocaine 2%, ada benang plain cut, catgut dan side nomor 3.0, ada kasa steril, ada wadah plus povidone iodine, ada wadah plus pehidrol 3%, ada NaCl fisiologis, ada duk steril, dan yang terakhir ada sarung tangan steril. Baik Pak, bisa tunggu di sini. Bapak santai aja, relax, jangan takut. Nanti akan saya lakukan anestesi supaya tidak terlalu sakit. Kemudian setelah sudah, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian saya akan menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi. Oke. Baik, bisa secara memutar dari dalam keluar. Oke. Kemudian kita lakukan anestesi lokal, yaitu dengan teknik infiltrasi ring block. Oke, kita pakai sprut 3 cc untuk melakukan infiltrasi. Lakukan anestesi ring block. Akan melakukan debrimen, kita jepit. Apakah masih sakit Pak? Masih sakit Pak? Kita coba angkat untuk mengetahui apakah pasien mengelabui kita atau tidak. Masih sakit Pak? Enggak ya? Sakit? Enggak? Oke, baik. Kemudian jika ada eksplorasi luka, kita bisa hentikan pendarahannya dengan dep atau ligasi. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan simple interrupted shutternya. Baik, ketika sudah merasa tidak nyeri, jika ada pendarahan bisa kita hentikan. Selanjutnya kita akan masuk ke simple interrupted shutter. Simple interrupted ini menggunakan jarum yang ditusukkan pada kulit di sisi pertama, kemudian dengan sudut 90 derajat masuk ke dalam jaringan subkutan, kemudian melewati bagian tengah luka, kemudian ditusukkan lebih lanjut melalui jaringan subkutan di bawah kulit, kemudian menembus kulit pada sisi lainnya. Kemudian perlu diingat bahwa ukuran lebar dan kedalaman jaringan kulit dan subkutan yang dijahit pada kedua sisi luka itu harus sama, sehingga kedua luka itu dapat mendekat, kemudian nanti bisa membuka ke arah luar untuk regenerasinya lebih baik. Kita ambil menggunakan pinset. Tidak boleh mengambil benang menggunakan tangan karena berbahaya. Oke. Kita masukkan 90 derajat, diusahakan sama dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Melatih subkutan. Oke. Seperti ini, kemudian ditarik. Sisakan sedikit untuk membuat simpul.
Selanjutnya kita lakukan simple continuous suture. Untuk simple continuous sendiri, cara melakukannya adalah diawali dengan menempatkan satu sampul tanpa dipotong ke puncak luka, terikat tapi nggak dipotong. Kemudian serangkaian jahitan sederhana ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui satu simpul. Saya akan lakukan continue. Kita ambil seperti ini, masukkan. Kita masukkan dari sisi satu pertama ke sisi kedua seperti ini. Kita tarik, balik ke arah yang terbalikan. Oke, kita tarik. Kemudian kita ikat. Untuk hasil yang maksimal kita sekali lagi simpulkan. Kemudian bisa digunting. Kita lanjutkan ke sisi sebelahnya juga. Baik di sini saya sudah melakukan ketiganya. Kemudian kita bisa bersihkan luka dengan kasa povidon, terus tutup lukanya pakai kasa. Kemudian saya akan melepaskan sarung tangan dan cuci tangan 6 langkah. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan edukasi pada pasien. Baik Pak, tindakannya sudah dilakukan, perawatannya jangan sampai lukanya dipegang terlebih dahulu, kemudian jangan sampai terinfeksi, jangan digaruk-garuk, kemudian kita akan jadwalkan lagi kontrol dan juga angkat jahitannya. Terima kasih Pak.